Jungle. Audio Jungle. Jumpa lagi kita bersama aku di Prabowo Gibran News. Prabowo is the best, Gibran makin oke. Baik saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, situasi hari ini dalam situasi yang betul-betul mencekam. Prabowo dikepung oleh yang namanya perang melawan mafia migas, melawan mafia tanah, melawan mafia peradilan, melawan yang namanya elit global. Ya, dalam perang tentu kita harus punya sikap. Artinya if you nurse your side, if you enemy. Jika kamu bukan teman saya, maka kamu adalah musuh saya. Filosofis ini memang sudah digambarkan saudara-saudaraku jauh sebelumnya, ya termasuk oleh Nietzsche tatkala menjabarkan tentang bahwa leader sejati, leader yang hebat adalah leader yang siap dengan pembaharuan dan siap membawa bangsa dan negaranya menuju kemajuan dan keadilan. Itu kata Nietzsche. Ya, tapi hari ini jangan sampai kita melakukan kritikan justru merugikan diri kita sendiri, merugikan bangsa kita sendiri. Ya karena tekanan elit global yang begitu kuat ingin memboncengi situasi bagaimana bisa masuk bermanuver di dalam kondisi nasional kita secara sumber daya alam yang begitu hebat, yang begitu besar. Ya ini yang harus kita waspadai. Dapat saudara-saudaraku bayangkan, mafia migas hari ini ya mereka tidak kehilangan akal, tarik dananya mereka ke luar negeri. Dan lebih-lebih dalam situasi sekarang secara internasional, geopolitik internasional, Trump melakukan kebijakan tarif import yang begitu besar terhadap kita. Ya memang tidak sebesar China yang 145% untuk tarif import. Namun 34% ini ya tentu akan membuat kita ini kelimpungan. Belum lagi situasi ekonomi kita hari ini lebih parah, APBN kita ini lebih parah dari waktu saat kita mengalami COVID-19. Ya tentu di sini dibutuhkan konsolidasi kesadaran nasional sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan sebuah cita-cita bersama, cita-cita Indonesia maju yang betul-betul kita akan mengawalnya secara bersama-sama. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ya seharusnya kelompok-kelompok yang masih belum move on di dalam situasi kayak begini, kita menanggalkan dulu semua kepentingan-kepentingan atau ego-ego yang bersifat subjektif. Ya tentu kita kembali kepada persoalan bersama kita, bagaimana memperbaiki bangsa ini. Ya memang kalau kita berpikir ini situasinya betul-betul sangat tidak mengenakan, belum kita ada di dalam perangkap perang dagang secara internasional. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah ada di dalam lingkaran itu. Terus yang kedua, belum lagi dengan situasi internasional yang dimana Eropa, Amerika berhadapan antara NATO dan Rusia. Ya tentu ini hal yang harus kita jaga bersama sehingga kita tidak kena imbas yang begitu keras di dalam situasi krisis seperti yang terjadi saat ini. Namun harapan kita bagaimana teman-teman atau orang-orang yang ada di lingkaran Pak Prabowo, ya tentu kita harap
mereka ini bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Ibarat kita hadir hari ini, bagaimana bisa menjadi problem solver, artinya bisa memadamkan api, bisa menyejukkan situasi di tengah situasi yang memang tidak menentu. Dolar sudah ada pada angka 17.000. Ya, tentu ini sangat-sangat no good, sangat-sangat tidak baik. Namun harapan ke depan, mari kita bangun kebersamaan kita di dalam situasi seperti ini tanpa harus saling menyalahkan. Namun kita bagaimana merajut suatu kepentingan nasional tanpa harus istilahnya saling menyalahkan. Mungkin itu pertemuan kita di sore yang sangat berbahagia ini, sehingga kita bisa melihat Indonesia ke depan selamat dalam situasi krisis yang sangat-sangat tidak menentu seperti saat ini, sehingga kita bisa mencapai cita-cita bersama, yaitu Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Salam canda, salam bahagia, salam aku di Prabowo Gibran News.